Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harbin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasibal muskilat tiksib anal hujuban wujihatil ma'ani hatta natali ala khafiatihatil muskilat wa khfadla minal khotob wa zalam wa anta wafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladina syaruna bi ayatillahi samanan qalilahu laika la khalaqala fil akhirah. Faslun fil iqrar bin nasab. Pasal ini menjelaskan tentang mengakui tentang nasab. Mengakui di dalam nasab niku hukumnya wajib bagi orang yang betul-betul jujur, pancen betul nasabnya. Dan haram mengaku-ngaku nasab bagi orang yang bukan nasabnya, tapi enggak sampai kafir. Sedangkan keterangan yang menyebutkan bahwa iddi'a'un nasab atau intisab ila ghairi nasabi niku kufur, niku yang dikendaki adalah kufur nikmat atau orang yang menganggap halal ilhaqun nasab liman la yahilu. Jadi masalah nasab itu masalah besar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan ma ja'ala adya'akum abna'akum. Jadi orang-orang yang kau aku sebagai anak tidak akan pernah menjadi anakmu selamanya. Zalika qaulukum bi abai, zalika qaulum bi abaihim ud'uhum li abaihim. Fa ilam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Nasabkan saja kepada bapaknya. Kalau tidak diketahui bapaknya, ya kau anggap saudara saja seagama. Ud'uhum li abaihim fa ilam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin. Dulur dalam agama, al mawalikum utawa budak. Nah, makanya kalau orang yang mengambil anak itu jangan dibinkan. Nah, di Zaid bin Umar itu enggak boleh. Ya lah, anakku itu enggak masalah. Kalau kata anak itu bisa anak murid, anak bisabab, anak bin nasab. Tapi kalau kata bin itu nasab. Nah, ayat itu diturunkan untuk menghilangkan untuk menghilangkan anggapan orang Arab, benarnya anggapan orang Arab yang mengatakan bahwa Zaid bin Harisah itu putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kondang waktu dulu bahwa Zaid itu putra Zaid bin Muhammad. Lalu oleh Kanjeng Nabi, Zaid dirabiaken kalian misanane ngeniku Zainab, tapi karena junjing enggak seimbang nasabe. Cara budak kan Zaid itu budak yang dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi, terus oleh Zainab enggak imbang. Akhirnya yo enggak bisa berjalan. Makanya nasab perkawinan itu untuk kafaah menurut mazhabnya Syafi'i bukan menjadi syarat sahnya nikah, tapi syarat bahagianya, syarat keserasiannya. Nah, kafaah niku
bangga nggak penak. Nah, saiki wong melarat oleh wong sugih. Ah, ketoke ya kok dadi sugih, tapi tetep ngenes. Kadang bojone ya nrimo tapi kok dulure ya bangga nggak nrimo ngoten iki. Nah, kok nyawang kok lah. Lho entuk, keluargane kaya ngono kabeh kan iki nyilek ngoten wis bangga gak penak. Syarat bahagia bukan syarat sah menurut Syafi'i. Kecuali lek wis wong tingkatane sumun bukmun umyun ngono ae kaya wis marifat kan kae ndak masalah niku wis. Niki. Lah ketika Kanjeng Nabi ngrapekno teteng Zainab, terus setelahnya Zaid memenuhi syarat, sebagai suami istri, terus pegatan kali Gusti Allah, Zainab dirapiaken kali Kanjeng Nabi. Falamma qada Zaidun wataron zawwajnaka halikai layakuna daulatan halikai layakuna alal mukminina haraj, ben ora mempersulit kepada orang mukmin sehingga anak yang diapek, anak yang ditabani menjadi anaknya. Maka Zainab oleh Allah dikawinkan dengan Kanjeng Nabi. Geger wong-wong geger mengatakan Muhammad kawin dengan anaknya, dengan istrinya anaknya kan ngoten. Nah, terus dijawab oleh Allah, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Kanjeng Nabi ku duduk bapaki sapa-sapa ora, duduk bapaki wong lanang kamu semuanya, balik Rasulullah dan khatamun nabiyyin. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah khatamun nabiyyin pungkasane nabi. Cara Ahmadiyah lek maknane cincin kenabian. Hadiah cincin kenabian itu terbaiknya nabi, simbolnya para nabi, tapi bukan nabi yang terakhir. Makanya masih ada Nabi Mirza Ghulam bin Ahmad, terus ana Nabi Lahuri. Nah, yang dibubarkan karo FPI zaman biyen itu. Nah, man babara ya bubira. Sing bubarno ya bakal dibubarno kan ini ya. Ayo man babara ya bubira. Ini ora usah gampang bebar-bebar. Bubar-bubarno malah kena dhewe ngoten. Wes. Iza aqarra binasabin in alhaqahu binafsihi bi anqala hadza ibni usturi tolisi khatihi ilhaqi alla yukadzibaul hissiyu wala syar'u. Kalau ada orang yang mengaku bahwa ini adalah nasabnya, ini adalah anaknya, maka misalnya ini anak saya, bisa sah pengakuannya itu kalau memang tidak disalahkan, tidak ditentang oleh hisi, oleh realita kenyataan, dan tidak ditentang oleh syarak. Nah, penentangan hisi bagaimana? Watak ribuhu bi ayakuna fi zinin la yutasawwaru. Tidak dibenarkan oleh hisi, ditentang oleh hisi. Cara penentangan hisi yaitu usianya tidak pas, usianya enggak serasi.
la yutasawwaru ayakuna abanil mustalhaqi. Tidak patut secara fisik sebagai bapaknya orang yang dianggap anak. Nah sekarang yang mengaku sebagai anak niku umure selawe sing diaku umure 20. Ya mosok ana 5 tahun wis duwe anak kan ya enggak. Nah ini secara fakta dibatalkan. Wala syar'u, dan juga tidak dibatalkan oleh syarak. Nah pembatalannya syarak bagaimana bi ayakuna mulistahaq ma'rufan nasab. Orang yang diaku sebagai nasabnya itu sudah diketahui nasabnya. Itu nasabnya Zaid bin Umar bin Bakar kok diaku san. Sudah jelas anaknya Pak Kai kabeh ro. Kok diaku-aku nasab. Ini juga tidak dibenarkan, tidak bisa diterima karena pengakuannya itu tidak dibenarkan oleh syarat. Di syaratnya orang-orang yang mengaku tentang nasabnya seseorang, ngaku anaknya misalnya, ngaku ini anak saya, maka disyaratkan harus diterima oleh hisi, diterima oleh syar'i. Diterima hisi dalam arti usianya serasi. Serasi ini bisa ditemukan. Kalau usia 25 mengaku anak yang sudah berusia 20 tahun, ini nggak akan pernah bisa dibuktikan karena tidak. Mulai Gunung Budak Mekaning Gombak tidak ada orang yang usia 5 tahun punya anak. Joko anak-anakan lah baik itu dan diterima oleh syar'i. Diterima oleh syar'i berarti tidak dibatalkan oleh syar'i dalam arti anak yang dianggap nasab itu belum diketahui siapa orang tuanya, siapa nasabnya. Kalau sudah diketahui ya jangan diaku. Ada akhirnya jadi rebutan anak. Lah tidak boleh, yakni disyaratkan itu min khaisul nasab. Kalau idkun bisa, karena orang usia 25 bisa memiliki usia 20. Kalau di dalam masalah idkun tidak bisa dibatalkan oleh hisin sama sekali, baik dibatalkan oleh syarak atau tidak. Dohiron wa batinan. Nah, makanya tidak dihukumi kufur orang yang mengilhakkan kepada orang yang kafir kecuali nasabnya nasabnya sudah terbukti dengan bayinah. Maka orang yang orang yang dianggap, orang yang ditemukan itu dihukumi kafir. Misalnya ada orang yang ditemukan orang hilang atau orang terlantar, mestinya kalau terlantarnya itu di Darul Islam maka dihukumi Islam berdasarkan tabiun lidar. Seperti halnya orang mati kentir ketemu di daerah Islam atau daerah yang mayoritas Islam, maka dihukumi Islam. Jadi seperti sering terjadi menemukan mayat tidak diketahui identitasnya, selama di daerah Islam dihukumi Islam, kecuali diaku oleh orang kafir. Kalau diaku oleh orang kafir, ini pun juga tidak bisa menjadi kafir. Layu kamu bihuriman istalhaqahul kafir, kecuali ada bayinah, ada saksi kalau itu nasabnya kepada dia, maka orang yang ditemu atau mati tadi dihukumi kafir. Fil zahir, batinnya ya wallahu a'lamu. Jangan paham ya. Ini sering terjadi di
apa itu mayat-mayat yang tidak diketahui identitasnya ngoten niku. Biasanya kalau di rumah sakit nah, itu nanti akan biasanya punya kuburan sendiri dikubur. Nah, itu seperti kalau di Kediri ini jenenge rumah sakit Gambiran itu punya kuburan yang disebut dengan dumpul, dempul bal. Itu cara ini tempat jin, tapi saya belum pernah ketemu jinnya. Tapi orang yang lewat di situ itu biasa kadang-kadang nemu rongkong ini kan yo wong lek ngubur niku kadang-kadang yo jenenge dempul lek mendem sak dengkul. Dia mendem sak dempul yo ora tau dikai telisik yo ora apa ngoten pun. Kadang-kadang kok dilebokno nang nggih napa niku rawane wis lebokno ngono tok mayate pisanane. Wong sing ngubur ya tukang becak ngono kae diceluk tukang becak terus dipikul wong loro nggawa pacul sak dekek turisan. Jenis persis kambing ngono kae. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita kalau pergi ya membawalah identitas. Khawatir kalau tidak ditemukan keluarganya dan semacam itu akhirnya dijadikan seperti itu. Rumah sakit kan nggak mesti memikirkan masalah perawatan bagaimana karena unsurnya ya bisnis kan dan urusan ini konten. Wa ayyusaddiqul mustalhaqu in kana ahlan litasdiq bi angkana aqilan balighon li anna lau haqqan fi nasabihi. Kalau yang aku sebagai anaknya, sebagai nasabnya, yaitu syaratnya orang yang diaku tersebut membenarkan apabila dia ahli untuk membenarkan karena sudah balik dan beneh. Sudah balik dan beneh. Nah, kalau anak kecil nanti akan disebutkan. Nah, kemudian kalau tadi secara syarak dibenarkan tidak ma'rufan nasab, niku semestine duduk nasab ma'rufan nisbah. Bukan nasab tapi nisbah. Sebab biar bisa menjangkau waladuzina. Waladuzina itu tidak sah untuk istilhaq. Tidak sah untuk diistilhaq walaupun karena bapaki ghairu ma'rufin nasabihi, enggak tahu diketahui dan diketahui nasabnya. Nah, tapi nisbahnya kan tahu. Nah, enggak tahu nisbahnya. Tidak boleh diintisabkan. Dan juga memasukkan orang yang dinafikan di dalam li'an. Karena orang yang dinafikan itu tidak bisa menjadi ilhaq kepada selain nafi, makanya nggak boleh diilhaqkan. Jadi misalnya suaminya tidak mengakui kalau itu anak, terus diakui oleh orang lain, nggak bisa. Karena nggak bisa orang itu dimiliki dua. Aku anak satu dimiliki dua bapak, nggak bisa. Tapi kalau memang dinafikan dari firosin nikah sing sokeh, kalau dinafikan dari nikah yang fasid atau wati syubhat, maka bagi selain nafi masih bisa istilhaq. Wati syubhat niku yo ketika dia dalam genggaman
atau dalam genggaman sayyid atau genggaman suami terus keliru. Nah, kemudian setelah keliru, nah ini anaknya siapa kan? Ini anaknya siapa yang benar ini? Nah, itu kalau dinafikan oleh Sahibul Firas, maka orang yang mati syubhat tadi bisa mengaku, sebagai anaknya. Dan tapi kalau bukan mati syubhat, zina ya gak bisa, karena al walad lil firas walil akhir muhaddar. Jadi walad niku lil firas sing duwe bojo asli sing halal. Lek akhir niku wong zina niku muhaddar. Makanya kambing sapi yang dikawinkan itu ayahnya nggak ikut memiliki anak, nggak boleh minta bagian. Jadi bapaknya cek kuwok gak oleh itu. Nah, kenapa? Karena lil akhir muhaddar. Nah, kalau memang ingin ikut adil punya anak ya dibawa ke KUA dulu. Nanti bapak ikan oleh bagian gitu ya. Fa in kana balighon fakadzabahu lam yasbut nasabu ila bibayinatin. Kalau orang yang diilhakan tersebut, wong sing ditemokno, sing diintisabkan itu adalah anak yang sudah balik, kok ternyata dia mengingkari, bukan, saya bukan anakmu, aku bukan anakmu. Nah, kalau mengatakan semacam ini, ya lam yasbut nasabu, tidak bisa resmi nasabnya kecuali ada bukti yang otentik. Nah, bukti otentik ini tidak cukup dengan DNA. DNA itu hanya sebatas mengantarkan don saja, nggak bisa digunakan untuk bukti resmi, tapi hanya sebagai penguat. Karena DNA itu banyak orang yang darahnya itu jenisnya sama, makanya nggak bisa dijamin. Fa ilam takun lahu bainatun khalafahu. Fa in khalafa sakoto dakwahu. Kalau dia tidak mempunyai saksi, maka silahkan orang yang orang yang diilhakan tadi, anak tadi bersumpah, ayo demi Allah kalau saya bukan anakmu. Nah, kalau dia bersumpah, maka dakwah nasab tadi batal. Wa innakala khalafa al-mudda'i wa sabata nasabuhu. Nah, ini ya berlaku ngoten. Kalau si yang diilhakan tersebut nggak mau bersumpah, ya ganti al yamin al bayyinah al mudda'i wal al yamin al mudda'aleh wal bayyinah al mudda'i, atau al bayyinah al mudda'i wal yamin alal alaman angkar. Kalau dia itu tidak mau bersumpah, ya ganti jenenge sumpah rot. Sumpah rot niku sumpah yang dikembalikan kepada mudda'i. Kalau mudda'i terus bersumpah, maka resmilah menjadi nasab. Nah, ya ngeten. Kenapa kok rebutan? Ya karena menganggap lek niku anake ya dibela temenanan, walaupun bagaimanapun dibela temenanan. Wong kadang-kadang rebutan anak niku sampai nang pengadilan negeri. Padahal kalau sudah menjadi anak ya mesti membahagiakan. Ngono kaya direbut temenanan ya anak iki.
Yes. Walau sakata ani tasdik wa takdzib lam yasbut nasabu kama qala Rafi'i innahu qadiyatu tibari tasdik wa samila asukut qaulu wa samila asukutu qaulu ini wa samila asukutu qaula radhah fa inistal haqqo balighun falam yusaddiqu lam yasbut an-nasab ila bibayinatin. Kalau si yang diilhakkan tersebut, anak yang dinasabkan tersebut mengingkari, terus disuruh sumpah, enggak sumpah, ya diam dia, diam, enggak membenarkan, ini enggak mengingkari ini, menengai, padahal wis balik, tidak membenarkan juga tidak membohongkan. Nah, sekarang, kowe jane anake karep-karepmu, anake mbok duduk karepmu. Membenarkan tidak, mengingkari juga tidak. Kalau demikian bagaimana? Lam tasbut nasabuhu, enggak bisa menjadi resmi nasabnya si anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rafi'i. Lah, kama qala Rafi innau qadiyatu tibari tasdik. Jadi yang terpenting harus tasdik. Kalau tidak tasdik harus bayinah. Nah, ini udah. Jadi satu dari dua, tasdik atau bayinah. Kalau di situ dia diam, wasamila sukut. Kalau rodoh yaitu fainistal haqo, dawi rodoh. Kalau ada orang mengilhakkan pada nasab, pada balik, falam yusaddiqu, kok dia tidak mempercayai, lam yasbut an-nasab ila bibayinah. Nah ini berarti kalau tidak mempercayai bisa dijadikan nasab, resmi nasabnya akan kalau memang ada saksi. Kalau tidak ada saksi yo, kalau tidak ada saksi yo atau tasdik. Nah itu termasuk hukum warisan dapat. Nanti akan disebutkan itu. Termasuk ada seorang kawin, kemudian setelahnya punya anak atau belum punya anak, terserah punya anak atau belum. Kemudian diaku oleh mertuanya lah ini ku anai, atau setidaknya anaknya dianggap sebagai akun rodo akun loh. Ayo kan akun rodo akun. Meh akun karena tunggal susu lek ngoten nggih. Banyak sekarang itu akun rodok niku jenenge kanca-kanca niku kasih akun rodok kae. Kemudian foto-foto disusoni sapi. Bapak iyo nasab rodok. Mbok ya nasab. Umur rodok murdiah. Aja lantai uang kan nepot ya, nek sapi kok ora kan. Nek cara esensinya kan yo sama saja nek gak mutabar ngono to yo. Masyaallah, yes. Lah, kemudian setelah diilhakkan, ini pernikahannya batal. Tapi umpama persentuhan di dalam wudu. Sekalipun toh pernikahan ini batal, lagi deh wudu ya gak batal. Wudu ya malah gak batal, karena ya gak yakin. Itu kalau tidak mempercayai. Apa itu namanya? Kalau tidak mempercayai nikahnya nggak batal, tapi wudunya juga nggak batal. Makanya ada surah dari mazhabnya Imam Syafi'i,
persentuhan suami istri tidak membatalkan. Jadi ketika diilhakkan oleh orang tuanya, iki dulurmu dhewe, iki anakku ya. Nah, tapi sing anake gepes-gepes ndak, duduk aku dulu anake kae anake duduk. Kae dirumati, bangga. Pokoknya anake gak gelem, nikahi dadi bangga. Nah, tapi sekalipun nikahnya jadi, gak bisa karena gak membenarkan. Kalau memang tidak mendengarkan, membenarkan itu karena iman istri, itu lain lagi nih benadimani. Sekalipun gak membenarkan, tapi ini bersentuhan tidak membatalkan. Kenapa? Karena maskub di dalam masalah ini, karena dalam masalah batali. Diku kabeh. Jadi di dalam wudhunya ini masih maskub. Belum jelas batal enggak berarti laslu ora batal. Di dalam pernikahannya berlanjut. Nah, kalau bohong ya urusannya ya sudah urusannya hatinya dewi-dewi ngoten. Nah, saiki wis kaya rumah tangga saling padha til, padha irenge, sir, padha senenge. Ha ngene ya. Lah kok merono di temokno lek iki dulurmu le iki anakku iki. Ayo, anu toh. Lah ini lek gak percaya, lek percaya yo batal pernikahan nih. Lek wudune ya tetep gak batal. Lek gak percaya dan tidak ada saksi. Karena ada dua syaratnya, gak percaya atau ada percaya atau ada saksi. Berarti walaupun gak percaya tapi ada saksi yang mengatakan itu anaknya, ya harus bisa. Nah, wah ini salah kau mau iku lek itu lek balik. Lah kalau masih kecil bagaimana? Itu ngene sing tunggal rontok. Ngene tunggal rontok, tunggal musuh. Nggih niku termasuk ngaku ngaku rodok. Nanti orang-orang leboni ngoten enggak termasuk ngaku rodok nggih ngoten. Kalau dia itu percaya ya batal. Atau tidak percaya tapi ada saksi, rodok berat. Rodok berat ngene ya. Dan pertama terjadi di aku masalah rodok. Nggih. Ya repot kata anake lah ini ki. Lah niku kan lek rodok niku urusane diakune wis gede tapi terjadine rodok itu mesti cilik gak sadar. Karena gak sadar di sini walau balagho wa kadzaba. Walau istal hakos sagere niku aku. Dadi karek niku mang ora sadar repot. Pokoke lah katene gak percaya iku ya piye? Nah, percaya iku piye kan gak bisa dianu. Angel, tapi ya jelas ya entah, pokok yang penting di sini diterangkan secara fikih bahwa kalau dia itu percaya ya batal, berarti tadi nasab. Kalau tidak percaya tinggal membohongkan apa tidak. Nah, kalau ada saksi tetap jadi. Kalau gak ada saksi, gak percaya, gak membenarkan, ya gak tetap. Aku jenis percaya ya enggak, terus membohongkan ya enggak, saya enggak tahu kok, ya. Aku kurang ngerti kok. Nah, tidak ada saksi, ini enggak bisa. Yes. Falau bala panisal hakko sogiron sabatana sabuhu. Panisal hakko sogiron sabatana sabuhu. Kalau yang diilhakkan itu anak kecil, tidak perlu tasdik, tidak perlu takzib, maka langsung asalkan sudah memenuhi syarat, yaitu tidak dibohongkan oleh khisi, tidak dibatalkan oleh syar'i, jadi.
karena nggak perlu tasdik, hanya perlu ditinjau kembali kalau sudah besar. Walau balago wa kadzabahu lam yabdul nasabuhu bil asah li anna nasab yuftatu lahu fala yang tabi'u ba'da subuti wasani yang dulu li anna hukma bihi. Kalau yang diilhakkan tersebut yang masih kecil kan langsung resmi menjadi nasab. Setelahnya tuwek, setelahnya dewasa, berpikir, dia membohongkan, gak membenarkan. Ini bagaimana? Apakah masih dianggap nasab apa enggak? Ada dua pendapat. Menurut pendapat Ashab masih resmi tetap menjadi nasab, sebab masalah nasab ini perlu dihati-hati. Karenanya tidak bisa ditolak setelahnya resmi, kecuali ada bukti yang otentik. Yang kedua batal, sebab masalah ilhak tidaknya itu hubungannya dengan anak yang diilhakan. Nah, disah dan tidaknya itu hubungannya dengan yang diilhakan, bukan yang mengilhakan. Kalau dia sudah tidak percaya ya sudah, berarti itu anaknya. Yes. Likonihi ghair Rabda anal hukma bilikoni gairu ahlin, karena waktu dulu itu masih belum ahli, gairu ahlin lil ingkar. Waqad sara alan lahu, dan pada waktu dulu diresmikan karena masih belum mampu untuk ingkar, belum ahlinya ingkar. Sekarang sudah mempunyai kemampuan untuk ingkar, ya dianggap, betul, dianggap. Wa yadri al khilaf fi ma lawistal haqqo majnunan fa'afaqa wa angkara. Demikian pula ketika mengilhakkan orang kentut. Ada orang mengakui bahwa anak kentut ini adalah anaknya, nasabnya. Kemudian ini kan gak perlu tasdik, gak perlu takdzib, dikarenakan tasdik takdzibnya ghairu ahlin, tidak ahli, karena kentut itu sama dengan kecil. Setelahnya sembuh, dia ingkar. Apakah ketetapan nasab yang sudah didok, sudah diresmikan tersebut ini bisa menjadi batal apa enggak? Wal asoh tidak batal, muqabil asoh batal. Ngoten. Muqabil asoh batal. Kalau sekarang tidak model ikrar tapi dilihat dari akte kelahiran. Nah, tidak akte ya sertifikat. Ya niku anak yang bukan anaknya itu bisa disertifikatkan. Akhirnya jadi anaknya yang sehingga nanti akan dapat warisan. Tapi entah niku model sertifikatnya gimana niku, apa langsung diganti bin, apa pernyataan mengambil anak, apa langsung anak, niku ora paham. Apa kan Samsul niku sing ngerti itu. Bine boten. Den? Bine boten. Bine boten. Terus minimal usia 17. Oleh bine boten niku berarti cara warisan niku gak bisa menghabiskan. Ini sepertiga toh nggih. Mutabani niku harus hanya mendapatkan sepertiga. Anu krana mutabani niku didudukkan di Indonesia nih, anu di KHI sebagai wasiat wajibah. Niku kula singan pengotot waktu persidangan para hakim-hakim nggak bisa itu disamakan dengan kerabat yang tidak dapat waris, tidak bisa, makanya nggak bisa mendapatkan sepertiga.
napa niku jadi di padang nonton Mesir nggak seperti itu. Di Mesir itu yang dapat sepertiga itu ahli waris, apa itu dawil arham, ahli waris yang mestinya yang mahjub seperti ibnu ibnin, mahjub bi ibnin. Niku tetap mendapatkan warisan sepertiga. Niku bisa, niku bener niku. Saya juga sepakat nih untuk cara mazhab Hanafi manjane. Karena ya masalahnya ibnu ibnin itu ora salah ketinggalan bapak ya. Misalnya kayak Umar mempunyai anak dua, AB niki padha duwe anake lanang-lanang dan wis pokoke duwe anak kabeh. Lah si Zaid itu belum meninggal, Ai meninggal. Yang sehingga meninggalkan ibnun yang malih karo Zaid karena ibnu ibnin. Ini kan mahjub dengan B. Wah niki kan yo ngesakno to, ketinggalan bapak. Ketinggalan jarene ketinggalan apa jenenge tulang punggung. Tulang punggung terus gak dapat warisan. Nah, ini kan ya apa itu namanya? Cara lahir lho. Gak kurang adil ngoten lho. Tapi kita ya jangan mengatakan gak adil, mergo niku ngeran. Tapi apa itu namanya? Dari Allah apa seperti itu ya gak ngerti. Cuman istihad Imam Syafi'i ya tetap mahjub. Mulane nek kita pakai Udatul Pari terus Habiyah ibnu ibnin mahjub bi ibnin. Nah, tapi nggih ngoten cara akal ngoten mawon, cara akal sederhana. Alangkah naifnya sudah jatuh tertimpa tangga lah ngono. Wis ketinggalan bapak itu kan enggak ada kesengajaan tuh. Bahkan susah tuh ketinggalan bapak misal. Terus gak oleh warisan. Nah niki lho sing kan. Nah niku sing niku dapat sepertiga. Terus ternyata di Indonesia ibu angkat, anak angkat itu juga bisa mendapatkan sepertiga. Nah ini cara aku lah, anak mesti dirumati, anak angkat kan mesti dirumati, mesti lumayan toh pisan kok. Malah sih oleh bagian sepertiga, malah anak sing oleh bagian kabeh ngono ae. Resmi kalian kupon itu Lho? sing diresmane dan pengajuan kalian sing boten itu sing boten diresmane itu dia tidak mendapat waris dari orang tua angkat tapi tetap waris dari orang kandung. Nggih. Jadi yang diangkat itu cuma sepertiga. Nggih. Niku kan lek sing aku gak diresmekno niku kan apa niku namanya nggih bangka kupon kabeh nggih kupon. Ana apa niku gak kuat untuk nang pengadilan. Jadi gak kuat untuk nang pengadilan. Artinya gak ada bukti. Dalam masalah itu anake dhewe ae. Tapi gak ada di pengadilan seperti anak siri ini kok. Itu ya tetap gak oleh warisan. Dan itu juga anak dewi ya, misalnya syariat ya oleh kan ya. Seperti Murdiono apa ini? Siapa kayak Murdiono? Nah, enggak itu ya anaknya pagah nuntut ora oleh kok. Mergone apa lah ibuke? Ya dirapi kan, ya saksine ya enek, tapi kan gak ada catatan di surat nikah ya gak oleh. Repot waktu dulu lah, wayu gak oleh, PNS itu gak oleh wayu, terus rabi kaya ngono gak oleh warisan, repot. Mulane niku mestine kudu didobrak niku. Nah, mulai gak oleh warisan, gak oleh wayu tambah ilegal kok wayu banggaan. Wis.
wa yajri al khilaf fi masal haqahu majnunan apa wa yasihu niku mang ayasal hika mayitan sohiron wa kadza kabiron fil asahi bisa juga istilhaq kepada mayit. Jadi istilhaq kepada mayit boleh. Niku wau kalau aturaken ada mayat-mayat yang kesasar, gak ada apa namanya, gak ada identitasnya. Kok mayat kesasar itu piye ngene? Mayat yang tidak ada identitasnya. Niku lek cilik oleh muttafaqun alaih. Arti ada anak kecil mati kita ilhakkan. Iki anakku iki, ya itu boleh. Atau sudah dewasa bisa dengan menurut sepakat mukabilul menurut kolaso anak tadi anak kecil niku muttafaqun alaih Quran gak ada khilaf. Tapi kalau yang sudah besar bisa ka ilhaq itu menurut kol asoh bisa. Ya dengan catatan-catatan tadi itu diantaranya. Tapi biasalah semati sogah. Wasanilah lifawati tasdik yang kedua, menurut pendapat yang kedua tidak. Karena apa? Karena sudah tidak bisa tasdik. Wong mati kan gak bisa bener no. Nah, jadi ono isu-isu biar jadi ini iso ngomong sih dengan peralatan ora enak sampai saiki ora terbukti ya. Kan biar tahu enak isu-isu lo mati ini kok buat dibunuh di apa nih kok iso dikai peralatan ini iso ngomong iso itu ora iso. Ya apa jawab lek ono rekaman CCTV ngono kena sing ditekoki ini CCTV ya. Sing enek niku sing membunuh sinten niku Nabi Zakaria, Nabi Yahya niku sing enek. Kalau pembunuh Bani Israel yang oleh Nabi Musa disuruh mencari sapi ini kok kan ya terus bisa ngomong lah kok. Wa alal awal yarisuhu al mayyit yarisuhu al mayyita al mustalhaqa wala yundur wila tuhmah. Bagi kol asoh yang mengatakan bisa mengilhakkan kepada mayit walaupun tidak bisa tasdek, ini kalau sudah nanti bisa resmi diilhakkan, yang mulhik yang mengilhakkan itu bisa mendapatkan warisan. Bisa ada nak mayat terlantar nggo motor api atau mobil api terus dia anu dulurku lek ngono ya. Nah iki anu apa anakku to anu terus akhirnya kan yang mari lah. Ya lah warisan. Loh, wala yundzaru ini kan berarti tuhma itu bisa dicurigai kepengin mobil itu. Wala yundzaru ilat tuhma ini gak perlu dipertimbangkan di dalam masalah tuhmah iku. Nek tuhmah niku ya nggo urusan liya. Wes. Wala wisal haqa isnani bil ibalihon sabatana sabul liman sadaqahu minhuma. Kalau ada perebutan dua orang mengaku sama-sama mengilhakkan anak satu, wong siji digawe rebutan dua orang. Siapa yang siapa yang menang? Yang menang adalah orang yang dibenarkan oleh yang diaku. Kalau memang itu balik. Nah, kalau dia itu milih yang mana, karena ditelok potongannya sing dia wah tak milih iki. Nah, itulah yang dibenarkan. La fa ilam yusaddiq wahidan minhuma uridu 'alal ghaib. Kalau ternyata tidak
ada yang mengakui satu sama lain, gak mengaku kepada satu sama lain, gak membenarkan kedua-duanya, gak dibenarkan, maka ditanyakan kepada qaif. Nah, qaif niku orang yang punya keistimewaan bisa menebak nasab. Niku zaman rumiyin niku Mbah Yai Mundir Bandar niku apal semerep iki kae nasabe kae wis semerep. Ah, gak usah tekok punan ngamene. Mbah Maimun niku nggih saged niku. Mbah Maimun Zubair. Ah. Di dalam niku nanti sawan ditakoki begini. Sampun di wong mriki terus saya niki wis seruh, langsung ngoten punan. Saya bilang wis seruh langsung. Jadi tekok sampean pundi lek wis ora usah matur ndi-ndi wis beliau sempat punan. Nah. Masya Allah niku qaif niku nggih anu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ya niku gak bisa dibuktikan itu karena pakai insting keenam. Nah, kayak kan dia ini insting keenam niku anu nih. Gaib. Pengadilan harus diakoni. Pengadilan harus diakoni. Ngapunten niku leten akor ngaden agama niki diakoni. Kalau ten pengadilan niki saya enggak tahu niku takokno Kaji Samsul niku. Tekon aku ora ngerti ya. Ora duwe, ora turu. Ya mungkin ya ora le. Dikuyu kemudian. Nggih masalah insting keenam ya karena dalam pengadilan itu pengakuan saksi kabeh itu hanya berupaya untuk meyakinkan kepada hakim dan otoriter semuanya nang hakim. Lek hakime wong Islam, wong hakime wong kiai ngono kae insyaallah ya bisa menerima ngono kae. Wah, didelok wong iki anu ni percaya. Tapi lek hakime wong umum ya ora ngerti ngono iku ya. Kan dalam hakim itu yang penting meyakinkan nang hakime mawon toh. Saksi kabeh masih bukti kuat-kuat lek gak dipercayai kan ya iso buyar kabeh. Nah, mulane walaupun toh nanya dengan bisikan. Nah, bisikan lek percaya ya iso dadi. Wong ora percaya ae pokoke bisikane rada kandel iso dadi kok ini. Kan gitu. Lagi. Wes. Pak Ilham bisa tiba kita rumah uridu alal qaib kama sayati kubaila kitab bil idki wa hukmu syahir alladhi yastalqiquhu isnani ya'ti fi kitabil lakit insyaallah. Teng mriki mboten dilebar panjangkan. Lebar panjang niku mergane mobil Pertamina mawon. Untuk bahasan napa niku urusan orang yang masih belidru di dalam masalah pernasaban dan nanti akan ditakrid kepada qaif, ini nanti ada bahasan sendiri. Gati terus niki kama sayati niku insyaallah. Nomor loro di dalam masalah anak kecil yang diakui oleh dua orang ini juga nggak dibahas di sini karena apa? Yakti fi kitabil lakit nanti akan dibahas di dalam bab lukotoh. Biasanya mari lukotoh itu terus bahas lakit.
Wes. Insyaallah tapi. Nah, saniki iso didelok wis enak isan. Insyaallah kama sa'ti fi hukmu istilhaqil mar'ah wal abdi, dan nanti akan dijelaskan pula di sana tentang istilhaq kepada wanita dan istilhaq terhadap budak. Walau qala li waladi amanat amatihi hadza waladi sabatana sabu bisyarbihi. Kalau ada orang mengatakan kepada anak amatnya, ini anak saya, maka nasabnya akan bisa kepadanya karena amatnya al-walad lil hiras. Jadi ada orang mengatakan kepada anaknya amat, iki anakku, maka nasabnya bisa kepada yang mengakui niku, berarti sayyidnya niku. Cuman bisa dengan syaratnya yaitu masih tidak dibatalkan oleh khisi dan tidak dibatalkan oleh syar'i di atas. Cuman walayas butuh al-istilat bilat ahad. Sekalipun toh bisa resmi itu menjadi anaknya, tapi untuk mboknya ini apa menjadi mustawladah belum bisa. Dengan pengakuan itu tidak berarti serta-merta ibunya menjadi mustawladah. Loh, lah gimana enggak bisa? Ya karena ihtimali anahu aulada binikahin sunnah malakaha. Mungkin karena dinikah dulu, setelahnya dinikah terus dimiliki karena ketika memiliki orang yang dinikah itu nikahnya batal. Sebab ada dua hal yang bertentangan di dalam masalah nikah sing harus menghormati kepada istri, di dalam masalah amat hendak menghormati kepada malah amat yang menghormati pada harus tunduk kepada suami, pada sayyid. Dengan adanya penyebab itu akhirnya pernikahannya yang batal, yang sehingga menjadi amat. Wasani yasbutu hamlan ala annahu auladaha bil milki. Menurut pendapat yang kedua ya bisa langsung dihukumi mustauladah karena melihat lahirnya sekarang itu dia miliknya, nggak usah mengandai-andai. Sekarang Kediri kotanya yang jadi nyatane saya kan ya jadi amati berarti ya anakmu amat ini ya. Nah, berarti anak karena amat berarti mbok ya mustauladah. Nah, kalau mustauladah berarti tidak sah dijual dan harapan merdeka ketika si sayyid mati. Wala aslu adamu nikah. Walau qala fihi waladat fi milki, pun karek Imam Nulis ini pun enggak nutut kisan. Nggih pun wallahu alam bisawab. Mergo niki rada dawa kene. Sampai karena firosan waktune karek 5 menit kan ora nutut. Alam bisawab al-Fatihah.